kita dari Kodim, di Pemda pun ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, ada di rumah sakit, ada di BPKB, ada Puspaga. Puspaga itu pembinaan keluarga, modulnya sudah ada dan kita cukup komprehensif 1 bulan itu. Ada pendidikan tentang kebangsaannya, keagamaannya, kebutuhan karakter, kedisiplinan, dan juga ada keterampilan di pertanian. Di samping itu ada parenting untuk orang tuanya. Jadi bedanya di Sumedang ini orang tuanya pun 2 hari nanti akan ada parenting. Bagaimana mendidik anak-anak sehingga ketika pulang ke rumah orang tua sudah siap untuk membimbing, mendidik anaknya, dan jangan sampai lupa setiap orang tuanya harus mendoakan anaknya. Jadi diingatkan kembali karena doa orang tua adalah kekuatan yang dahsyat yang luar biasa. Nah, pendidikannya misalnya untuk mewujudkan Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singkat. Cager, Pemda sudah lewat RSUD Umar Widukusuma melakukan medical check up. Dicek kebugarannya, fisiknya, dicek juga mentalnya, kemudian kekurangannya apa. Nah, di treatment di sini, bagaimana pola hidupnya teratur, pola makan teratur, olahraga teratur, tidur teratur, sehingga kebugarannya meningkat, sehingga fisiknya akan lebih kuat, lebih sehat lagi. Secara psikologisnya, emosionalnya, mentalnya pun di sini ada sebelumnya kondisi seperti itu, setelah dididik ada kondisi seperti apa. Jadi kita siapkan before and afternya, ada yang namanya indikatornya. Misalnya yang tadinya hampir kan tidak bugar ini rata-rata. Setelah sebulan ini di atas lagi bugar tidak. Dengan beberapa indikator ini, misalnya larinya, push up-nya, memegang alatnya, itu salah satunya. Jadi jelas nanti keberhasilannya. Pola tidurnya kan tadi banyak yang pakai gadget terus sampai malam, akhirnya sampai subuh bangun, nggak bisa bangun pagi, nggak sekolah. Nanti di sini diatur jam 9 tidur, jadi ada pembiasaan. Kalau biasa nanti mau menjadikan karakter bagi dia. Kemudian untuk itu kedisiplinan, untuk wawasan kebangsaannya ada, dan wawasan untuk kepelatihan untuk keagamaan. Bagi sampai Isa ini dididik agamanya, tapi dengan cara yang adaptif bisa diterima oleh mereka. Nah, kemudian keterampilannya ada pelatihan pertanian. Pelatihan pertanian ini anak-anak diarahkan untuk terlibat dalam memiliki keterampilan di ketahanan pangan. Jadi ada budidaya lele dalam ember atau tanaman dalam ember. Jadi atasnya tanaman, bawahnya lele misalnya. Itu dilatih juga. Nah, harapan kami setelah dididik di sini, pertama karakternya terbentuk, akhlaknya, perilakunya, kemudian keagamaannya terbentuk, kedisiplinannya terbentuk, kemudian punya keterampilan dan sebagainya. Dan ketika pulang, kesadaran mereka, pembiasaan mereka bisa dilanjutkan di rumahnya dengan bimbingan orang tua yang sudah dibekali oleh psikolog kami dalam bentuk parenting. Jadi saya berterima kasih ini teman-teman Pemda semuanya yang sudah menyiapkan secara matang, secara komprehensif. Jadi lengkap lah, ada psikotesnya, ada medical check up-nya, ada parentingnya, dan jangan bayangkan ini seperti barak militer, wajib militer. Dan jelas ini. Tentu kita tahu standar kalau mendidik anak. Saya ingin menyatakan pada sore hari ini bahwa inilah salah satu ikhtiar dari pemerintah daerah Sumedang dengan bimbingan dari provinsi, bagaimana kita membuat kebijakan yang solutif, aplikatif untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, di antaranya tadi anak-anak yang mungkin dalam tanda petik bermasalah. Ada yang suka bolos, geng motor, tawuran, balap liar, narkoba, miras, tawuran, dan sebagainya. Apakah mereka mau dibiarkan? Tidak yang menangani. Kalau dibiarkan, menular ke yang lainnya. Makanya kita ambil inisiatif yang tentunya visioner seperti ini, solutif seperti ini, kita eksekusi dengan sebuah kegiatan. Karena anak-anak tadi, anak remaja masih punya masa depan.
punya hak untuk sukses dan pemerintah harus hadir dengan kebijakannya untuk menghantarkan mereka menuju kesuksesannya. Jadi inilah sebuah kebijakan yang saya pikir kalau kita mendalami ini akan terpanggil untuk melakukan ini secara maksimal. Karena banyak yang masih waiting list, ngantri orang tua nge-WA ke apa namanya DPKB apa center namanya Puspaga. Berapa banyak Pak? Ada puluhan sekarang minta anaknya ikut ini. Jangan gestakeun orang tuanya. Sekolah udah nggak sanggup, orang tua udah nggak sanggup, mereka minta kepada kami. Banyak yang ingin seperti ini. Ya, kalaupun ada kekurangan kita perbaiki ke depan. Tapi inilah ikhtiar untuk mengatasi persoalan yang selama ini ada di depan kita yang belum tangani dengan baik. Apakah mau dibiarkan? Apakah mau hanya didiskusikan? Apakah mau dikritik? Tentu Sumedang memilih mengeksekusinya. Pak, yang paling mendominasi masalah apa sih Pak? Ya. Saya ingin menyampaikan dari total ini, mohon maaf semuanya tidak bugar. Check up-nya. Kedua, 90% merokok. 80% merokok, dari 41-36 merokok. Kemudian yang paling banyak itu ada main games ya, merokok, main medsos, kemudian ada yang tawuran, ada yang Sajamnya apa? Celurit, dapat dari mana celuritnya? Oh, gimana celuritnya dapat dari mana? Oh, dari situ, dari Majalengka. Oh, tuh geng. Oh, celuritnya hiji. Ayo kan dikanek tuh. Terjadi. Tapi kan yang satu dibawa ke sana ya Rindam ya. Hah? Rindam. Terus ada mana yang kelutin saja kucing? Kucing. Hah? Berkelahi sama siapa? Teman. Lawan siapa? Teman sekelas. Pakai sajam? Enggak. Tangan kosong. Berapa kali berkelahi? Dua kali. Kamu babak belur nggak? Enggak ya. Oh, berkelahi lagi nggak? Enggak. Nah, ya. Mau jadi tentara? Oke. Dulunya, gerak. Ada apa? Gerak. Kanan. Mau Sumedang! Matanya lihat ke depan, maraton siapa mau mah? Motor siapa? Maraton. Ayo, mau Sumedang! Ayo, bro. Mau Sumedang! Mau Sumedang! Yang perempuannya ketawa. Kuda-kudanya. Ayo, kuda-kudanya, ayo. Kuda-kuda dulu masa. Ayo, lagi. Mau Sumedang! Mau Sumedang! Agak panjang ininya. Giginya lihat giginya. Alhamdulillah tes salaman. Ini ada yang ganteng. Ada yang ganteng ini Pak Fajar. Pak Fajar. Keren.